Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu baik, dan yang paling penting adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Reni Ristik kembali hadir menemani Anda dalam program Cahaya Pagi yang tentunya akan mengupas tuntas lebih dalam seputar permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita akan menghubungkannya bagaimana sih kalau dilihat dari sisi syariat Islamnya. Dan hari ini tentunya juga saya tidak sendiri, sudah bersama saya ada Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini kita akan membahas tema tentang warisan anak yatim. Ini tanpa terasa sudah 40 hari almarhum Vanessa Angel beserta suaminya meninggal dalam kecelakaan di Jombang, Jawa Timur. Namun selain duka yang mendalam tentunya bagi pihak keluarga, ada beberapa permasalahan yang masih diperbincangkan, bahkan ini semakin panas hingga hari ini, yaitu adalah masalah warisan dan juga hak asuh dari anaknya Vanessa Angel dan juga suami. Nah, pertanyaan pertama saya yang juga ini jadi fokus banyak sekali netizen Indonesia, Ustadz, sebenarnya kalau berbicara tentang warisan, siapa sih Ustadz yang paling berhak mendapatkan warisan dari Vanessa Angel dan juga suami? Karena mengingat ini anaknya Vanessa ini masih berusia, kalau tidak salah tuh masih usia 2 tahun kurang, Ustadz. Nah, silahkan Ustadz langsung dijawab. Ya, jadi hukum asalnya memang harta warisan tersebut dibagikan setelah mayit meninggal dunia. Nah, jadi ada pihak-pihak 6 orang ya kalau kita sebutkan dalam warisan hal tersebut yang memang selalu mendapatkan warisan dan mereka tidak terhalangi. Yang pertama adalah anak perempuan, anak laki-laki, kemudian istri, suami, kemudian ayah dan ibu. Nah, tatkala seseorang meninggal dunia, hakikatnya dia mewariskan kepada pihak yang 6 ini. Kalau kita lihat dari kasus yang disebutkan tersebut itu apakah ada bapak ibu yang masih hidup? Ada. Kemudian apakah masih ada anak di situ? Jadi kita lihat terlebih dahulu berapa ahli waris yang hidup ketika si mayit ini meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan ayah ibunya masih ada. Kemudian anaknya punya anak 1, begitu. Betul. Kan? Nah, jadi hukum asalnya si anak ini mendapatkan sisa daripada pembagian ahli waris, ibu 1/6, ayah 1/6, hukum asalnya demikian. Kemudian karena ini anaknya masih di bawah umur gitu, kita katakan belum balik begitu ya. Betul. Nah, harta anak yatim ini harus dijaga sebaik-baik mungkin. Dia tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dimanfaatkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi mohon maaf diambil hartanya. Padahal ini anak yatim harus dijaga begitu ya. Nah, oleh karena itu harta daripada si anak yatim ini harus dikelola, disimpan untuk masa depan si anak ini. Begitu. Adapun nafkah sehari-harinya itu pun harus diambil daripada harta ini. Jadi biaya susunya, biaya tempat tinggalnya, pakaiannya itu diambil daripada harta warisannya, tetapi jangan sampai boros begitu kan. Apa-apa yang tidak penting dibelikan untuk si anak ini tidak boleh juga. Jadi yang mengelola hartanya pun haruslah orang yang memang memiliki kemampuan dalam mengelola harta, kemudian dia amanah, jujur, beragama, yang paling penting lagi adalah dia adalah orang yang mampu memiliki kapasitas dalam mengelola harta tersebut. Jadi jangan sampai harta dari anak yatim ini diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, apalagi orang yang tidak amanah, begitu kan? Karena hukum asal daripada harta anak yatim ini haram. Artinya kita tidak boleh mendekatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Janganlah sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dan sampai hatta yablugha asyuddah, sampai dia balik. Nah, jadi ketika anak itu balik, dia sudah memiliki kapasitas dalam mengelola harta, barulah harta tersebut diberikan kepada si anak yatim, barulah dia dipersilahkan dalam mengelola hartanya sendiri. Jadi kalau belum balik, belum diboleh dikasih hartanya sampai dia sudah cakap dalam mengelola harta dan dia sudah layak untuk mengelola harta tersebut. Oke. Nah, Ustadz, mungkin ini yang jadi permasalahan lain adalah jadi Vanessa Angel ini sebelum meninggal dunia dan sebelum menikah, ia punya asuransi yang mengatasnamakan di ahli warisnya adalah ayah dan adiknya. Tidak ada nama anak karena memang waktu itu anaknya belum lahir karena dia belum menikah juga gitu. Nah, sementara sekarang kondisinya Vanessa Angel itu sudah meninggalkan seorang anak, seorang putra. Bagaimana dengan hak waris yang dulunya sebelum menikah itu sudah atas namanya itu tertulisnya ayah dan adiknya? Kira-kira anaknya berhak juga nggak mendapatkan harta tersebut? Silahkan Ustaz. Iya, jadi kalau kita lihat hukum di sana begitu ya. Ini tadi saudari Vanessa gitu ya. Betul. Vanessa Angel ini itu hakikatnya dia memberikan wasiat ya.
wasiat kepada bapaknya dan adiknya begitu kan. Betul. Karena hasil daripada asuransi itu diberikan kepada bapaknya dan adiknya begitu kan. Nah, hukum asal daripada wasiat itu sendiri, sebetulnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan porsi jatah daripada harta orang yang meninggal. Nah, jadi kalau bapak adik itu tuh sebenarnya dia mendapatkan waris, tapi dia tidak boleh dapat wasiat lagi. Nah, jadi wasiat itu boleh, tapi di luar daripada ahli waris. Ya, ini menurut para ulama, jumhur ulama berkata demikian. Kata Nabi SAW, Innallaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bilangan-bilangan tertentu kepada ahli waris, maka tidak boleh ahli waris itu mendapatkan lagi porsi dari wasiat. Nah, oleh karena itu tidak sah wasiat yang ditunjukkan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan porsi. Contoh tadi bapaknya. Nah, bapaknya itu sudah mendapatkan porsi 1/6. Maka tidak boleh lagi mendapatkan bagian daripada wasiatnya. Oleh karena itu, harta tersebut haruslah dibagikan sesuai hukum Islam yang mana sudah kita tahu ada dalam syariat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Oke, baik. Nah, ini satu lagi yang mungkin ini jadi permasalahan lainnya. Jadi, karena selain meninggalkan asuransi yang mengatasnamakan ayah dan juga adik dari Vanessa Angel juga meninggalkan beberapa banyak barang seperti tas, baju, yang notabene-nya bagi keluarga dari pihak mertua itu inginnya adalah pakaian, tas, segala macam itu dijual, dilelang untuk menjadi harta bagi anaknya yang ditinggalkan. Sementara bagi pihak ayah kandung Vanessa Angel ini menginginkan bahwa sebagian hartanya Vanessa ini bukannya dijual, melainkan untuk dimuseumkan. Nah, kira-kira kalau seperti ini, idealnya kalau sesuai dengan syariat Islam, boleh nggak sih Ustadz? Ya, jadi memang hukum asalnya harta warisan itu dibagikan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Ya, jadi kalau ahli waris tersebut memang menginginkan hartanya dijual, begitu ya, emang harus dijual. Jadi jangan sampai orang yang bukan memiliki kepentingan di sana ini mengurusi ahli waris milik orang lain begitu kan. Nah, hakikatnya di sini harus kita lihat ahli warisnya siapa saja, ayah, ibunya, kemudian ada si anak begitu kan. Betul. Jadi keputusan daripada si anak ini pun berpengaruh terhadap keputusan pembagian ahli waris tersebut. Sehingga tidak boleh haknya ini digugurkan karena hak dia harus dijaga. Jaganya di gimana? Jaganya adalah dengan cara berupa uang. Jadi harta warisan tersebut pun harus diuangkan, kemudian hak daripada si anak ini pun harus dijaga. Sehingga kalau kita katakan harus dimuseumkan, ini tidak diperbolehkan, kecuali atas izin daripada ahli waris yang lain. Nah, kita kan belum bisa mengetahui bagaimana keputusan si anak ini masih kecil. Betul. Jadi dia belum bisa memiliki keputusan sendiri, sehingga tidak boleh pihak lain, pihak luar memiliki keputusan yang mana di luar dari kompetensinya, di luar dari urusannya. Sehingga harta daripada ahli waris harus dijaga berupa nilai. Jadi nggak boleh, kalau dimuseumkan itu kan udah tidak lagi bernilai lagi kan? Iya, nah, itu dia. Jadi sehingga tidak diperbolehkan hal demikian. Wallahu a'lam. Oke. Nah, ini sekarang kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang warisan anak yatim, sekarang ini juga yang jadi permasalahan lainnya nih Ustadz, ini seputar tentang hak asuh anak. Karena memang ini sudah yatim piatu, tidak memiliki orang tua, jadi diperbutkan antara apakah hak asuh Gala ini lebih harus dimiliki oleh dari keturunan Vanessa atau dari keturunan sang suami Febri Adriansah. Kira-kira kalau dari sisi syariat Islam itu bagi saya seperti apa Ustadz? Iya, jadi memang hukum asal hak asuh itu sebetulnya ke ibu. Ya, jadi ketika ada suami istri bercerai, itu hak asuh anaknya adalah ke ibu. Ya, ketika itu Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada wanita tersebut, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Sesungguhnya kamu perempuan, kamu lebih berhak atas hak asuh daripada anak ini dibandingkan suamimu, selama engkau belum nikah lagi. Nah, hukum asalnya demikian. Jadi sehingga kalau misalkan anak ini udah yatim piatu, udah gak punya ibu lagi, hak asuhnya pada asalnya, hukum asalnya adalah ke pihak wanita, ke pihak ibu. Nah, tapi kembalinya kemana? Kembalinya kepada kemaslahatan dan kemudaratan. Jadi orang yang mengasuh anak ini haruslah memang memiliki kompetensi, kecakapan dalam mengasuh anak. Artinya orang ini memang amanah, kemudian dia memiliki kemampuan dalam mengasuh anak, dalam mendidik anak tersebut, sehingga jangan sampai hak asuh ini diberikan kepada orang, mohon maaf, yang fasik begitu, yang sama sekali pendidikannya tidak bagus. Dia ketika mendidik kurang baik.
Nah, ini oleh karena itu dikembalikan kepada keputusan pengadilan. Nah, dilihat dari keluarganya, mana antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang memang lebih layak dalam hak pengasuhan. Karena hakikatnya anak ini haruslah memiliki pengasuhan yang terbaik. Dari segi pendidikannya, kemudian pola pengasuhannya, kemudian pola makannya, begitu kan, harus diatur dengan baik. Sehingga jangan sampai hak asuh ini dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi pihak-pihak yang sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam pengasuhan anak. Wallahu a'lam. Oke, baik. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi penanya yang berasal dari media sosial Cahaya Pagi. Sebentar, saya akan memilih siapa yang beruntung. Pertanyaannya dibacakan dan dijawab langsung oleh Ustadz. Nah, ini sudah ada dari Instagram yaitu @andra. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kebetulan ayah saya baru saja meninggal dunia, sementara ibu saya masih ada. Namun kakak saya sudah meminta pembagian harta warisan. Nah, sementara ibu saya bilang tunggu ibu meninggal baru boleh dibagikan harta warisannya. Yang ingin saya pertanyakan adalah kapan sih Ustadz sebenarnya harta warisan tersebut dibagikan? Silahkan Ustadz. Ya, jadi memang hukum asalnya harta warisan tersebut harus dibagikan setelah kematian daripada sang mayit. Setelah pembagian harta warisan tersebut, itu pun harus utang daripada si mayit ini pun terselesaikan daripada harta warisnya. Kemudian proses pemakaman, proses pemandian, tajhiz atau dalam istilah fikihnya itu pun telah terlaksanakan dengan baik. Barulah harta daripada warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris. Jadi tidak perlu menunggu kesepakatan salah satu pihak yang lain. Ya, oleh karena itu seyogianya bagi ahli waris lainnya pun legowo apabila si mayit telah meninggal dunia langsung dibagikan kepada ahli waris yang lainnya harta tersebut, tidak perlu menunggu-nunggu dulu, ya hukum asalnya demikian. Karena hukum asalnya harta bapak berbeda dengan harta ibu. Nah, kecuali nanti ada permasalahan harta gonogini gitu dalam Islam ya. Sehingga ada perincian kalau dalam harta gonogini itu sendiri. Tapi hukum asalnya harta bapak berbeda dengan harta ibu. Karena bapak memiliki harta tersendiri, pun begitu dengan ibu yang memiliki harta tersendiri. Sehingga tidak perlu menunggu kesepakatan satu pihak yang lainnya untuk dibagikan dulu kepada ahli waris yang lainnya. Sehingga tidak diperkenankan bagi ahli waris memperlama atau memperhambat proses pembagian harta waris tersebut kepada pemiliknya masing-masing. Demikian. Mungkin seperti ini Ustadz, yang selama ini menjadi stigma masyarakat di Indonesia kebanyakan adalah yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta milik orang tua yang notabene adalah ayah dan ibu. Sebenarnya kalau dalam syariat Islam sendiri harta warisan itu milik ayah ibu atau ayah saja atau ibu saja? Silahkan Ustadz. Iya, memang harta warisan itu tergantung daripada pemiliknya. Nah, kalau misalkan memang si ibu dulu tidak bekerja sama sekali, artinya pemasukan, kemudian pengeluaran semua diatur oleh ayah, begitu ya. Artinya si ibu memang hanya fokus menjadi ibu rumah tangga, berarti hakikatnya kepemilikan aset, rumah, kemudian harta itu kan milik bapak. Nah, sehingga harus dibedakan di sini antara harta ibu dan harta bapak. Harta ibu ya harta ibu saja. Apa yang ibu miliki, begitu kan? Memang sebelumnya berarti ibu pernah mendapatkan pemberian dari si bapak misalkan berupa perhiasan atau mobil atau rumah misalkan. Dilihat itu status kepemilikannya, pemilik siapa ini. Nah, kalau memang sebelumnya ibu memang tidak pernah memiliki harta apapun, maka tidak perlu menunggu keputusan ibu. Nah, kecuali nanti ada harta atau aset milik bersama. Nah, kalau kata istilah kita adalah harta gonogini. Nah, misalkan ketika itu si bapak dan ibu ini sama-sama kerja, begitu ya. Kemudian mereka sama-sama beli aset bareng-bareng. Gitu ya, beli rumah bareng, beli mobil bareng, begitu kan. Nah, di situ ada ketentuan di mana porsi daripada harta tersebut kepemilikannya bersama. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia itu 50-50. Nah, sehingga ibu memiliki persentase kepemilikan di setiap aset tersebut 50%, bapak pun 50%. Ini kalau dua-duanya sama bekerja. Tapi kalau hukum asalnya ketika si ibu tidak bekerja, hanya bapak saja yang bekerja, maka harta bapak terpisah daripada harta ibu. Demikian. Oke, baik Ustadz, karena memang kita sudah di penghujung acara, mungkin Ustadz boleh memberikan saran bagi para pemirsa Cahaya Pagi yang masih bingung nih soal harta warisan, terutama juga untuk harta warisan anak yatim. Silakan Ustadz. Iya, sesungguhnya kami katakan kepada para pemirsa sekalian bahwa harta ini adalah sumber fitnah, begitu ya. Jadi jangan sampai ini menjadi cobaan bagi kita untuk mendapatkan dosa, begitu. Karena banyak orang
yang menginginkan harta sekali. Padahal hakikatnya Allah telah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya dengan cara yang adil, begitu kan? Jadi jangan sampai kita menginginkan harta yang diharamkan bagi kita, termasuk daripada harta warisan anak yatim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengulang-ulang ayat dalam Al-Qur'an, jangan sekali dekati-dekati harta anak yatim karena harta tersebut haram. Karena anak yatim memiliki hak daripada harta tersebut ketika ia dewasa, begitu kan? Jadi ketika belum dewasa, belum balik, harus dijaga harta tersebut sebaik-baiknya. Jangan sampai harta tersebut diselewengkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya. Dengan demikian, seyogianya bagi kita pun legowo dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sendiri dalam Al-Qur'an berkenaan dengan porsi harta warisan. Contoh misalkan apabila dalam keluarga ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Itu kan porsi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Pun kita harus legowo dengan keputusan Allah. Karena harta warisan Allah sendiri yang mengatur dalam Al-Qur'an. Sehingga bagi kita legowo apabila kita mendapatkan persentase bagi hasil, persentase bagi warisan tersebut ketika kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya, atas penjelasannya pada pagi hari ini, dan semoga ini pemirsa Cahaya Pagi yang mungkin masih kebingungan seputar harta warisan sudah semakin tercerahkan juga. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan program Cahaya Pagi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi setiap Senin sampai dengan Kamis di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Ustadz Abdurrahman Zahir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.